Panitia kurban tidak boleh diupah dengan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pemahaman syariah dan fikih dulu. Kita fokuskan, kita pahamkan, kita menambah wawasan pemahaman kita tentang apa itu syariah dan apa itu fikih. Kalau secara lughatan, secara bahasa, syariah itu bisa diartikan jalan yang mengairi atau jalan yang menuju air. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat kami jadikan jalan untuk kebenaran. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Apa artinya? Ternyata syariah itu secara tekstual, secara bahasa, secara lughatan itu artinya jalan atau air yang mengalir. Maka secara istilah adalah syariah itu segala hukum-hukum Allah yang termasuk di dalamnya, baik itu masalah kewajiban, hak, perintah ataupun larangan. Jadi itu cakupannya syariah. Maka orang-orang atau setiap tumbuhan pasti ia membutuhkan air. Begitu juga dengan manusia, ia membutuhkan syariah, membutuhkan jiwa manusia itu membutuhkan syariah. Maka setiap individu manusia yang berjalan di atas syariah bisa dipastikan hidupnya tumakninatun nafs, akan berjalan sesuai dengan kaidah Al-Quran, jiwanya lapang, kedamaian dan ketentraman. Tapi orang-orang yang tidak berjalan di atas yang bukan jalan syariat, begitu juga nampak di luar senang, nampak di luar bahagia, tapi batinnya, ruhnya penuh dengan tangisan dan penderitaan. Inilah konsep syariah itu. Maka ulama-ulama merumuskan kepada kita apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu perintah, maka itu bisa dipastikan di dalamnya ada kemaslahatan yang sangat luar biasa. Apapun bentuk perintah di dalam Al-Quran, di dalamnya ada kebaikan untuk setiap individu yang menjalankannya. Atau sebaliknya, yang berbentuk larangan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, di dalamnya pasti terdapat mafasid atau kerusakan tatkala seseorang itu melakukan larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi perintah yang diperintahkan oleh Allah bisa dipastikan dalam kandungannya itu ada masalih, ada kebaikan yang sangat luar biasa di dalamnya. Atau sebaliknya, larangan yang di dalam Al-Quran ada mafasid, ada kerusakan yang sangat besar tatkala kita mengerjakannya. Itulah syariah. Maka setiap individu yang berjalan di atas jalan syariah bisa dipastikan hidupnya tumakninatun nafs, ketentraman jiwanya sangat luar biasa. Maka bisa secara empiris Bapak Ibu, kita-kita yang di rumah Allah ini, pengalaman pribadi mungkin berbeda-beda. Setiap kita tatkala sudah rutin berjamaah maghrib di rumah Allah ini, atau subuh berjamaah, tatkala kita ketinggalan salat berjamaah, ada sesuatu yang kurang lengkap dalam diri kita. Dalam konsep seperti itu berarti ketakwaan kita penuh dengan di jalan syariah. Itu sudah luar biasa. Ada penyesalan. Tapi kalau kita melaksanakan perilaku dosa, perbuatan maksiat,
atau setidaknya tarkus sholat, menyia-nyiakan sholat, dan kita menganggap perbuatan itu biasa-biasa, justru ini yang kita pertanyakan. Jadi syariah itu jelas. Nah, yang kedua, fikih. Apa itu fikih? Jadi kita harus bisa membedakan asy-syariah dengan fikhun. Kalau fikih itu dari segi lughatan atau bahasa bisa diartikan dengan fahmun, pemahaman. Maka apapun bentuknya fikih, saya ulangi, apapun bentuknya fikih pasti multi tafsir. Tidak bisa ditemukan harus kita paksakan pendapat kita sampai akhir kiamat nanti. Enggak bisa. Maka disinilah kedewasaan kita untuk berfikih. Karena fikih secara bahasa pemahaman, maka di dalam surah At-Taubah 122 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Maka fikih itu bisa diartikan pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam. Maka salah satu contoh di dalam berwudu, ulama-ulama berbeda pendapat tentang satu konsep ayat dengan makna bi tapi menghasilkan banyak hukum. Tentang wudu umpamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi wujuhikum. Ini kan berbeda-beda ulama memahami konsep bi itu. Karena makna bi itu bukan hanya dengan saja, bukan hanya di saja, tapi setidaknya kalau kita belajar ilmu tafsir ataupun nahwu, setidaknya ada 11 makna bi itu. Maka kalau ulama Syafi'i, khususnya kita di Asia Tenggara atau khususnya kita di Indonesia, karena kita mazhab Syafi'i, bi itu diberikan faham oleh Imam Asy-Syafi'i, dan inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dengan makna at-tabai ma'a tahdid. Bi itu diartikan sebahagian tapi dibatasi. Maka kita mazhab Syafi'i kalau berwudu kita batasi sampai mana? Sampai ubun-ubun. Kita berwudu itu sampai ubun-ubun kalau mazhab Syafi'i. Kalau Malik beda lagi. Dia artikan, ia tafsirkan bi itu dengan makna keseluruhan. Maka kalau mazhab Maliki, kalau ada saudara-saudara kita yang kuliah di sana, di Sudan, atau anak keponakan kita, coba tanya mereka. Mazhab Sudan itu cara berwudunya, ia ambil air, ia basuh sampai seluruh kepalanya. Itu Maliki. Jadi ternyata fikih itu ulama memberikan faham kepada kita dengan satu makna saja. Mereka berbeda-beda pendapat tentang hukum. Maka apa yang harus kita sikapi? Nah, orang yang faham berfikih tidaklah gampang ia menyalahkan apa yang dipraktekkan saudaranya selama ada dalilnya. Kalau Hanafi beda lagi. Pokoknya sebahagian tidak ditentukan. Mau di ubun-ubun, mau di samping, kanan, kiri atau belakang, yang terpenting membasuh bahagian kepala. Itu Hanafi. Jadi kalau ada kita lihat nanti berwudu, ia basuh di samping kanannya, jangan disalahkan. Karena itu betul juga. Karena di dalam praktek yang kita lihat memang tidak pernah kita lihat. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, khususnya di Indonesia. Itu fikih.
membahas fikih dan ia bersitegang mempertahankan pendapatnya dan pendapat orang lain itu salah, secara teks pemahaman fikih berarti ia tidak paham tentang konsep fikih itu. Maka salah satu pemahamannya adalah sifat kita paham berfikih, kita tidak boleh membenarkan pendapat kita dan tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain selama ada dalilnya. Nah, inilah yang dipertahankan, argumentasi seperti inilah yang dipertahankan oleh ulama-ulama kita seperti dahulu. Kalau sekarang kan beda kita, Pak. Para ustadz juga sekarang beda madhab, kadang-kadang tidak tegur sapa. Kenapa? Karena kalau kita baca latar belakangnya, ya, ini kan kadang-kadang sangat miris, Pak. Saya tidak menyinggung, tapi kenyataannya kita didukung seperti itu. Kalau tidak sesuai, anta bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah. Wa kullu dhalalah finnar. Kan ini kan luar biasa. Seakan-akan dogma, doktrin, ajaran Islam itu begitu menegangkan. Sementara ajaran Islam itu sangatlah elastis. Kalau seperti itu kita buat, Pak, pecah kita umat Islam. Kalau pemahaman seperti itu yang kita buat, inilah kalau kita baca latar belakang teologi seperti itu di masa Ali bin Abi Thalib, tatkala Ali bin Abi Thalib berlawanan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan ini bibit perpecahan dalam Islam itu, sehingga terjadi arbitrase peperangan antara Ali dan Muawiyah. Pertanyaannya, tentara Ali bin Abi Thalib itu adalah tentara muslim, huffaz, mereka penghafal Al-Quran. Begitu juga dengan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan, muslim, tentara-tentaranya penghafal, ada yang hafal Al-Quran, tetapi mereka berperang, bunuh-bunuhan. Apa yang terjadi? Setelah terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, ya, maka keluarlah namanya firqah al-Khawarij. Inilah yang pertama kali mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Coba kita bayangkan, sekelas Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan dan pengikut-pengikutnya. Apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi perpecahan di antara umat Islam. Maka kalau kita faham tentang fikih itu, tidak semuanya apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu bid'ah. Contoh, ini kan banyak para ustadz di sini, para tuan guru. Saya tanya, sholat sunat wudhu itu pernah tidak diajarkan oleh Rasul atau dipraktikkan oleh Rasul? Ya Ustaz ya, sholat sunat wudhu enggak pernah. Namun yang mempraktikkan itu adalah Bilal bin Rabah. Sehingga pada saat itu sahabat iri, ingin mengkonfirmasi kepada baginda Rasulullah SAW tentang apa yang diamalkan atau dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Ditanya sama ya Rasulullah, Bilal itu setiap wudu melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Dipanggil Bilal, sholat sunat 2 rakaat. Kata Rasul, saya mendengar gesekan sandal Bilal di sorga. Pertanyaannya, itu statement pembolehan atau pelarangan? Kan gitu. Sementara Rasul tidak pernah mengerjakan itu. Kalau ini yang kita buat konsepnya kepada umat, maka kita akan berpecah belah. Betapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, tatkala mereka ingin mengamalkan ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi, tetapi mereka divonis tidak sunnah. Apakah sunnah itu harus dengan memakai jubah? Harus pakai ikot? Maka pertanyaan muncul, bukankah Abu Lahab itu pakai jubah? Bukankah Abu Jahal itu pakai ikot? Jadi nggak seperti itu memahami konsep ibadah itu. Maka bagi kita atau kaum muslimin yang faham betul ia tentang konsep fikih, prinsipnya dia tidak akan pernah menyalahkan saudaranya.
tetapi ia akan melihat reasonnya, alasannya, apa yang menyebabkan umpama ia menzaharkan bismillah. Apa yang menyebabkan ia tidak menzaharkan bismillah? Kan ini kan kajian fikih sebenarnya. Tidak ada masalah. Mau dia zaharkan bismillahnya afdal, mau dia tidak zaharkan bismillahnya boleh juga. Yang tidak boleh itu tidak baca bismillah. Kan gitu masalahnya. Maka jangan kita pertentangkan. Mau dia zahar bismillahnya, monggo. Mau dia tidak zaharkan bismillahnya, boleh juga. Jangan ini gara-gara bacaan bismillah, zahar atau tidak, kita tidak ke masjid. Nah ini yang masalah. Harus betul-betul kita paham konsep fikih itu. Maka oleh karena itu, fikih itu secara syariah, kalau menurut Syekh Abdurrahman Al-Singkili di dalam kitabnya Jam'ul Jawami', al-ilmu bi ahkamis syari'ati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ingat, ternyata fikih itu konsepnya fikih itu harus membahas tentang hukum-hukum. Di luar hukum itu bukan ranahnya fikih. Contoh, pernah kita dengar pertanyaan, apa hukumnya Maulid Nabi? Pernah Bapak Ibu? Pernah kita dengar pertanyaannya, apa hukumnya Maulid Nabi? Sebenarnya kalau faham ia pertanyaannya, faham ia tentang fikih, pertanyaannya tidak seperti itu. Kalau apa hukumnya Maulid Nabi, nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Yang bisa dihukum dalam fikih itu adalah sebuah perbuatan manusia yang mukallaf. Jadi kalau tidak perbuatan manusia nggak bisa hukum fikih. Al-ahkamus syariah, maka fikih itu mengajarkan tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Apa arti al-muktasabu? Al-muktasabu itu artinya digali oleh orang-orang yang mujtahid. Kalau seperti kita ini belum ada yang mujtahid. Kita hanya baru mengutip beberapa pendapat para ulama, para tuan guru, para ustadz dan lain sebagainya. Jadi ternyata fikih dia haruslah berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, tentu juga berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka kalau ditanya apa hukum Maulid Nabi, tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi? Kalau merayakan kan perbuatan kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi. Dan ini pun banyak pendapat tentang hal ini. Berapa banyak di antara kita, tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita, ustadz-ustadz kita tersinggung dengan prinsip-prinsip siapa yang merayakan Maulid Nabi bid'ah. Berapa banyak yang tersinggung kaum muslimin tentang konsep ini. Maka perlu pendewasaan pemahaman fikih itu kita sampaikan ke umat agar betul-betul umat cerdas memilah mana yang konsep fikih, mana yang tidak. Karena fikih perbuatan dengan perintah, ya kan ada 4 itu. Larangan, suruhan, hak dan kewajiban. Syariah itu cuma itu saja. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang fikihnya, kan dekat lagi kita masalah kurban ini. Ya. Maka kalau kita kaji secara fikih, secara bahasa Arab, contoh, banyak di antara kita yang menyalahartikan makna kurban itu. Berapa banyak di antara kita yang terkadang menyalahkan arti kurban itu menyembelih. Padahal bukan. Kalau di dalam literasi bahasa Arab, Lughatul Arabiyyah, kurban itu berakar kata dari qaraba yaqrabu qurbanan. Artinya qaraba itu dekat. Nah ini dia bedanya bahasa Arab.
kalau di dalam bahasa Arab ada tambahan alif dan nun di akhir kalimat, itu menunjukkan artinya banyak. Contoh, kurbanan artinya banyak kedekatan terhadap Allah. Ghafara yaghfiru ghufranan, banyak ampunan yang kita dapatkan dari Allah. Berarti kurban makna sebenarnya secara letterlet adalah orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Atau dengan kata lain, orang yang berkurban itu seyogyanya haruslah mampu yang mendekatkan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah setelah aplikasi kurban itu dilakukan. Itu maknanya. Jadi pendekatan bahasa juga masuk dalam fikih. Betapa banyak kita menyalahartikan kurban itu seolah-olah menyembelih. Dan dari kalau kita baca lagi ya di dalam literasi yang mengatakan bahwa contoh di dalam surah Al-Maidah, ini kan faham yang diberikan oleh ulama-ulama kita karena mereka memang mampu secara bahasa Arab mengeluarkan hukum dalam Al-Quran itu. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 27. Fi ba'dil ayat, sebagian ayatnya kita ambil. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal. Ini kan dari sinilah para ulama merumuskan syarat-syarat kurban itu. Maka ulama-ulama kita memberikan syarat kurban itu haruslah sehat, haruslah sempurna, tidak boleh cacat, giginya tidak boleh patah. Dari mana mereka merumuskan ini? Mereka kaji mulai dari sejarahnya Qabil dan Habil. Kan dari situ mereka ambil itu, mereka rumuskan. Contoh, kalau kita baca literasi antara kurbannya Qabil dan Habil. Qabil ini seorang seorang petani. Sementara Habil ia seorang peternak. Diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Idz qarraba qurbanan. Apa yang terjadi? Qabil memberikan kurbannya kepada Allah karena dia seorang petani. Ngapain pula sama Allah? Tidak diberikan aja lah sayur-sayur yang tidak bagus. Dia berikan. Tidak diterima. Sementara Habil memberikan hasil ternaknya yang paling sempurna. Itulah yang diterima oleh Allah. Maka Allah berfirman, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Allah menerima kurbannya Habil, wa lam yutaqabbal. Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Lam di sini inilah yang menjadi kunci bagi ulama tafsir memahami makna dan kandungan Al-Quran itu. Ustaz Ibnu Fajri pasti paham karena kami satu guru sebenarnya. La itu la nafiyah jinsiyah. Kalau lan al-mustaqbal yang akan datang, walan tarada angkal yahudu yang akan datang maknanya. Tapi kalau lam artinya madhi wal mustaqbal, yang dahulu juga yang akan datang. Apa artinya? Siapa-siapa saja yang berkurban tidak sempurna, lam yutaqabbal, tidak akan pernah diterima layaknya Qabil sampai selama-lamanya. Itu maknanya. Berarti kandungan Al-Quran itu juga banyak kandungannya berdasarkan pemahaman ulama-ulama itu. Dari sinilah ulama kita memberikan syarat bahwa hewan kurban yang akan kita kurbankan itu haruslah sempurna, tidak boleh cacat. Begitu Pak ya. Jadi kalau cacat patah giginya nggak boleh. Kupingnya sobek sedikit nggak boleh. Jadi hewan kurban itu haruslah yang sempurna, yang paling bagus di antara hewan ternak itu. Kalau dalam segi pemahaman fikihnya. Dari sinilah juga para ulama memberikan syarat kepada kita bahwa selayaknya yang paling afdal hewan kurban yang dikurbankan itu adalah jantan.
Kalau kita kaji dalam literasi fikih klasik ataupun modern, kurban hewan betina boleh tidak? Boleh, nggak ada larangan. Coba kita baca literasinya, nggak ada larangan. Fa'aula, namun lebih afdol, karena sapi jantan itu lebih jumawa, lebih gagah, lebih banyak dagingnya, maka dari sinilah ulama-ulama kita memberikan syarat itu. Jadi pada prinsipnya, kalau kita betul-betul faham dan mau berprinsip seperti prinsip-prinsip ulama-ulama kita yang berprinsip seperti ulama-ulama klasik dahulu, hiruk pikuk perbedaan pendapat itu tidak akan pernah membuat kita menjadi bermusuhan. Ini kadang-kadang pembagian kurban dulu ikhtilaf ulama. Kan ada kita ambil literasinya, pendapat yang paling jumhur, ya kan? Gampang saja sebenarnya. Sepertiga untuk peserta kurban itu menurut Imam Syafi'i. Hanafi 2/3-nya lagi untuk orang lain. Kalau Imam Syafi'i dia jelas membagi 1/3 kurban itu atau daging kurban itu untuk peserta kurban. Contoh, berkurban kita di masjid ini umpama 5 atau 10, ya kan? 10 kali 7 berarti 70 orang peserta kurban. Kalau satu hewan sapi 7 orang, maka kita timbanglah daging yang dari 10 hewan tadi. Berapa dapat? Umpamanya 1 ton, umpama keluarkan 1/3 dari 1 ton itu. Itulah bahagian peserta kurban. 1/3-nya lagi untuk siapa? Untuk fakir dan miskin. 1/3-nya lagi untuk lingkungan kita. Jadi kan jelas. Jadi kadang-kadang para ustadz, para ulama kita juga kadang-kadang karena tidak paham betul tentang konsep pembagian itu, dibuatlah pembagian di masa nenek moyang kita. Kami dulu mulai punya ustadz, mulai dari datuk kami, ini mama kami seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengaji, kadang-kadang saya maaf Pak, dalam kajian-kajian saya, kadang saya harus pedas menyampaikan. Kenapa? Karena kalau dalam fikih itu kan kita tidak boleh memaksakan, tetapi harus kita mau memberikan perspektif yang berbeda. Menurut ulama A ini, menurut ulama B ini, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang berfaham atau faham betul ia tentang fikih, tidak ada halangan. Mau isbal kakinya pun boleh, ya, mau pakai peci silakan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz. Sudah habis waktu kita, Bu? Jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Maklum Bu, sebenarnya saya sudah 3 tahun dan ngisi kajian di sini. Sudah 3 tahun dulu saya termasuk salah satu yang rutin ngisi kajian di sini. Tapi alhamdulillah setelah hampir 4 tahun Ustaz ya, 4 tahun baru ini dapat jadwal. Saya beranggapan dulu mungkin materi saya banyak yang sesat atau gimana gitu. Selamat datang Ustaz. Masya Allah. Ya. Kalau sama beliau saya panggil aja sebenarnya. Dan kami sering jumpa di bazar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi antara fikih syariah itu harus betul-betul kita tanamkan. Kenapa saya menekankan ini? Karena amanah yang disampaikan oleh Ketua PIC kepada saya, Ustadz, nanti kajian kita kalau bisa yang berkaitan fikih kontemporer. Apalagi fikih kontemporer, tentu harus paham betul ya apa itu syariah, apa itu fikih, sehingga masuk nanti kajian-kajian fikih kontemporer itu. Kalau kajian fikih kontemporer, fikih yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, kan perlu solusi itu. Termasuk kita sekarang pelaku jual beli online umpama, ya kan? Atau masalah-masalah ibadah, masalah jamak,
Kalau di dalam fikih klasik menjamak itu kan 84 kilo. Ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan 91 kilo. Tapi secara jumhur termasuk Imam Syafi'i, boleh kita jamak sholat itu kalau kilometernya mencapai 84 kilo. Pertanyaannya, kenapa dahulu 84 kilo? Karena pada saat itu kendaraan yang paling canggih cuma unta. Maka timbul pertanyaan, kita berangkat dari Padang ke Jakarta berapa kilo itu? Kan perlu solusi. Ustaz, bolehkah kita jamak? Kan perlu jawaban. Nah, kajian-kajian seperti ini termasuk ke dalam materi fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Jadi kalau tidak kuat basicnya, tidak kuat pemahaman syariah dan fikihnya, nanti salah faham. Salah paham. Karena kita nanti ada kajian rutin terus berkelanjutan insyaallah, maka dari awal saya menyinggung, mempertajam pemahaman kita kembali tentang konsep syariah dan konsep fikih itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tidak ada cara bagi kita harus kita harus arif sebenarnya Bapak Ibu dalam memahami, mengkaji hukum Islam itu. Ada banyak masalah bagi ibu-ibu menantu kita, umpama ya, menantu kita kerja di kapal, ya kan, pulangnya 1 bulan, satu kali per 6 bulan, pulang dia ke rumah kita, anak kita, maaf, boleh enggak dia minum obat untuk memperlambat menstruasi? Maaf. Kan banyak yang terjadi seperti ini karena profesinya. Dan ini perlu solusi. Dan inilah sebahagian kajian-kajian fikih kontemporer itu. Termasuk materi dalam fikih kontemporer itu. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke masa kurban tadi, fikih tentang kurban tadi. Maka orang yang faham tentang kurban atau fikih tentang kurban itu sendiri, ia tidak akan pernah menyela, ya, tidak akan pernah mengharapkan kurban yang ia kurbankan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kadang-kadang kita kurbankan kurang banyak dagingnya. Ada juga seperti itu, Pak. Maaf, saya juga salah satu ketua panitia di salah satu masjid. Payah merubahnya, Ustaz. Payah. Tapi alhamdulillah setelah 4 kali ketua panitia, alhamdulillah berubah. Disembelih, ekornya sudah hilang, hatinya sudah hilang. Artinya apa? Sebenarnya pemahaman tentang konsep kurban itu belum dulu. Dia anggap tatkala ia panitia berhak juga untuk mengambil. Kan itu sebenarnya. Maka menurut Imam Syafi'i, panitia kurban tidak boleh diupah dengan daging. Ini menurut Syafi'i. Tidak boleh. Panitia kurban tidak boleh mendapat daging dikarenakan karena ia bekerja atau panitia, karena hasil kerjanya. Tidak boleh. Gimana Bapak-bapak? Banyaklah yang kena kita. Ini kita harus luruskan, berani kita. Ayo kita buka kitab. Nah, ini kan itu, ya Ustaz Fajrian. Kita buka kitab. Enggak boleh. Bagaimana caranya? Nah, itu dia. Ya kan? Kalau kita panitia, ya kan? Atau pekerja itu bayarlah dengan rupiah. Tapi jangan dengan daging. Karena daging itu, daging kurban itu pembahagiannya tadi sudah jelas. Nah, di sini dia. Kadang-kadang kan kita kebanyakan, ya kan? Kita ambil, apalagi yang menyembelih, kepalanya untuk dia kan gitu. Ya Maya. Ada enggak? Pokoknya siapa yang menyembelihnya, kepalanya untuk dia. Ini harus kita luruskan. Harus berani kita meluruskan itu.
Dalam konsep kurban, dalam fikihnya tidak ada orang yang menyembelih kurban itu haruslah bahagian dia kepalanya. Coba kita buka kitab. Ini kan kita punya referensi kan? Pertanyaannya, banyak enggak di lingkungan kita yang mempraktekkan praktek-praktek seperti ini? Dia tanya Ustaz Fajri. Iya kan? Kadang-kadang kita sudah sampaikan, Ustaz itu entah apa aja, ya begitu kan itu, ya kan? Sekali dua kali, yang ketiga kali nggak terundang lagi Pak. Maaf, saya pernah di satu masjid, karena ini permintaan pengurus masjid, Ustaz, tolong menjelaskan kepada kami sasaran utama zakat fitrah itu. Jangan, itu sensitif Pak. Nggak baik dong Ustaz. Pokoknya harus disampaikan Ustaz. Betul, sudah sampaikan. Di dalam fikih, ya, asnaf yang 8 itu pembahagian zakat fitrah itu, siapapun ulamanya atau ada literasi buku yang lain tidak pernah Nini Mama mendapatkan bahagian zakat. Saya sampaikan. Setahun Pak saya nggak diundang. Setahun Bu. Nggak pernah. Coba kita lihat, ada nggak Nini Mama mendapatkan zakat atau apa namanya asnaf zakat fitrah itu? Nggak ada. Ini mohon maaf, nggak ada. Setahun saya nggak diundang itu Pak. Kenapa? Karena memang di lingkungan itu Nini Mamanya mendapat. Inilah yang diprotes oleh keponakan-keponakannya. Zakat fitrah itu pun segala prioritas, ada prioritasnya Bapak Ibu. Sekarang Ustaz Ibnu Fajri memerdekakan budak, ada enggak? Enggak ada kan? Atau orang yang berhutang di jalan Allah, ada enggak sekarang? Saya tanya dulu Bapak Ibu. Dia berhutang ke salah satu saudara kita atau ke salah satu bank, dia bangun masjid. Ada enggak yang berani seperti itu? Yang berhutang itu kan itu konsepnya Ustaz ya. Maka dari yang 8 itu dikerucutkan, ada skala prioritas. Siapa skala prioritasnya? Fakir miskin. Fakir miskin ini tetap ada terus. Namun yang jadi masalah Pak, kebanyakan yang banyak bahagiannya itu amil. Maaf. Kan itu yang terjadi bukan? Betapa sedih kita kalau kita tidak luruskan konsep-konsep seperti ini. Dia anggap ambil itu bahagiannya 1/8, 8 ambil, diambil 1/8, habis semua zakat fitrahnya. Maka konsepnya tidak seperti itu. Dalam fikih ada bahagiannya dengan cara tegas. Fakir miskin mendapat 60% dari zakat fitrah. Contoh, umpamanya zakat fitrah kita sudah berlalu Pak, sebagai contoh ya. Zakat fitrah kita di sebuah musola itu 5 juta. Keluarkan 8% dari 5 juta itu. Berapa orang ambil di surau itu? Jadi 1/8 dari 5 juta itu sekitar 600 bayar. Berapa itu Pak? Sekitar 600 bayar. Berarti 600 lah bahagian amil di satu tempat itu. Berapa amilnya? 8. 600 itu dibagi 8. Jadi bukan 1/8 amilnya. Ini kan ada juga Ustaz ini. Ustaz Pak, diambilnya 1/8. Habis semua. Yang untuk fakir miskin mana? Kan itu. Maka untuk fakir miskin 60%. Ada juga ulama yang menyebutkan 80%. Kenapa? Karena sasaran utama zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin. Harus tepat sasaran. Yang paling besar nomor 2 Ibnu Sabil 25,5%. Cuma itu juga harus kita terangkan dari berbagai pendapat ulama apa yang disebut dengan Ibnu Sabil itu. Dulu Pak kami masuk pesantren itu karena kondisi ekonomi orang tua susah atau anaknya bandel masuk pesantren. Sekarang saya tanya, masuk Arisalah Padang itu berapa dananya? Masuk pesantren mahal sekarang Pak. Ada yang 25 juta, ada yang 35 juta.
ya kan? Ada pula ustaz pengurus masjid dibuat anaknya dapat zakat karena ibnu sabil menuntut ilmu. Membayar uang masuk pesantren 32 juta mampu. Kan gitu. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Sementara di lingkungannya fakir miskin ada. Inilah yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya fikih itu sangat penting. Sangat penting. Kita sampai isya kita jam berapa Pak? 19:34. Baik Bapak Ibu, karena waktu isya kita sudah masuk, ya, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan setidaknya menjadi amal ibadah bagi saya menyampaikan dan juga bagi kita bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kelancangan saya. Kalau ada yang tersinggung, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.